Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam Rats Organik Official. Sebagaimana yang sering kami sampaikan pada konten-konten sebelumnya, bahwa cacing adalah fondasi kehidupan. Berbagai aspek kehidupan memang sangat memerlukan cacing di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, untuk lingkungan, bahkan untuk manusia. Setiap bangunan yang kokoh, bangunan yang tangguh, atau yang bangunan yang bisa bertahan lama selalu membutuhkan fondasi yang kuat. Bila Bapak Ibu ingin berkembang di bidang bisnis yang berbasis alam atau agrobisnis, tentu juga membutuhkan fondasi yang kuat. Salah satunya adalah Bapak Ibu sangat penting untuk budidaya cacing. Bapak Ibu sekalian, cacing selain sangat penting sebagai fondasi, ya, cacing juga berperan sangat penting untuk membangun rantai makanan. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkan rantai makanan dalam bisnis agrobisnis yang Bapak Ibu kembangkan, maka insya Allah kegiatan agrobisnis Bapak Ibu akan berjalan dengan lebih kuat. Gitu. Kita ambil contoh peternakan lele, Bapak Ibu sekalian. Keluhan selama ini dari para pembudidaya lele adalah makanan yang mahal, harga pakan lele yang mahal, harga lelenya sendiri itu terbatas, begitu Bapak Ibu. Nah, padahal Bapak Ibu, ketika para peternak lele ini selain budidaya lele juga budidaya cacing, yang namanya kotoran lele, Bapak Ibu, itu sangat bagus untuk diberikan ke cacing sebagai suplemen pakan cacing, ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu budidaya lele dan budidaya cacing, maka cacing ini bisa
manfaatkan sebagai substitusi pakan atau sebagai pakan tambahan selain menggunakan pakan yang sudah ada ya. Nah, itu apa itu lele gitu ya. Nah, juga kita bisa ambil contoh budidaya peternakan ayam ya. Sama, keluhan dari para petani atau peternak ayam itu adalah harga pakan ayam yang juga apa itu relatif tinggi Bapak Ibu ya. Harga ayamnya sendiri ini juga apa terbatas begitu ya. Sehingga budidaya ayam ini juga apa itu kurang maksimal begitu ya. Nah, jika Bapak Ibu budidaya ayam dan budidaya cacing, maka kotoran ayam itu bisa digunakan sebagai pakan cacing. Nah, jadi misalkan harga ayam 26.000 begitu Bapak Ibu sekalian ya. Harga cacing 20.000. Nah, seandainya ada problem di penjualan ayam, Bapak Ibu masih bisa menjual cacingnya gitu ya dari kotoran ayam yang diberikan ke cacing. Harga cacing nih Bapak Ibu kalau kita jual ke pemancingan itu per kilo bisa 30.000, bisa 40.000 dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sama juga kalau kita beternak sapi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu pemirsa ya hanya beternak sapi aja, sedangkan kotoran sapinya tidak dimanfaatkan, maka ini juga akan kurang maksimal. Nah, apabila Bapak Ibu pemirsa budidaya sapi, beternak sapi, kemudian juga beternak cacing, maka kotoran sapi ini Bapak Ibu itu bisa digunakan sebagai pakan cacing, begitu ya. Dalam pengalaman kami, Bapak Ibu, setiap 1 ekor sapi ini kotorannya yang dihasilkan dari kotoran sapi itu Bapak Ibu itu bisa menghasilkan cacing itu lebih kurang 1 kintal per bulan. Ya, jadi Bapak Ibu, misalkan harga cacing, misalkan secara umum harganya 20.000 atau 25.000 per kilonya, maka dari kotoran sapi yang dari 1 ekor sapi itu bisa menghasilkan dari penjualan cacingnya Bapak Ibu itu sekitar 2 juta sampai 2,5 juta per bulan. Nah, ini akan kuat Bapak Ibu kalau kita menjalankan bisnis yang apa itu di situ ada apa itu semacam rantai makanan begitu ya. Nah, Bapak Ibu pada kesempatan ini kita akan sedikit memberikan contoh bagaimana RAJ memaksimalkan konsep fondasi bisnis dan rantai makanan yang berbasis cacing, di mana di RAJ ini di tempat kami Bapak Ibu sekalian kita mengembangkan tiga objek gitu ya. Yang pertama budidaya sidat, budidaya cacing, dan budidaya enceng gondok. Jadi ketika budidaya ini saling mendukung satu sama lain ya. Jadi budidaya ikan sidat ini untuk makanannya kita menggunakan cacing ya gitu. Sedangkan cacing ini Bapak Ibu pemirsa di rumah itu makanannya menggunakan enceng gondok. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di lokasi kita ini ya. Ini untuk 1 kolam sidat ini Bapak Ibu budidaya ikan sidat maksudnya itu dengan ukuran 2 meter kali 10 meter itu 20 meter persegi dengan bibitan sidat yang kita tebarkan sekitar 20 kilo. Nah, setelah dalam 6 bulan masa pemeliharaan itu kita punya target menjadi 2 kintal 200 kilo dalam per kolamnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, harga sidat relatif mahal. 1 kilo harga sidat itu di pasaran sekitar 350.000 sampai 400.000 rupiah per kilonya. Nah, kalau 1 kolam ini Bapak Ibu sekalian itu target panen kita adalah 2 kintal, maka 1 kolam ini Bapak Ibu itu bisa menghasilkan sekitar 60 sampai 70 juta rupiah per kolam. Nah, makanannya kita tidak beli Bapak Ibu sekalian. Makanannya kita menggunakan cacing. Nah, begitu ya, itu salah satu konsep yang mungkin kami sampaikan pada konten kita kali ini. Nah, cacing ini Bapak Ibu sekalian, itu kita kasih makanan dari enceng gondok
yang kita tebarkan di kolam-kolam sidat seperti ini. Dan Bapak Ibu, enceng gondok ini perkembangannya itu relatif sangat cepat, sehingga ini bisa kita panen setiap 2 hari sekali kita berikan ke cacing. Nah, jadi ini sebuah agrobisnis yang menggunakan pola rantai makanan, di mana satu sama lain itu saling berkaitan. Jadi kita tidak sampai membeli makanan dari luar, yaitu Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, di sini kita mengembangkan sidat sebagai produk utamanya, kemudian kita juga mengembangkan cacing sebagai makanan sidat, dan kita juga mengembangkan enceng gondok sebagai makanan cacing. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk konten kita kali ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan, manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.